Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Fauzia Gredenggo dengan nomor induk mahasiswa 20202080. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Pemasaran Internasional dengan dosen pengampu Ibu Titi Haryanti, SE, MSI, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, dengan materi Kebijakan Produk Global, Pemasaran Produk dan Jasa. A. Strategi merek global. Globalisasi adalah sebuah tantangan baru bagi perusahaan dalam penerapan strategi pemasaran. Karena dengan adanya globalisasi, perusahaan dituntut untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan kelas dunia yang memiliki modal besar dan produk yang lebih berkualitas. Merek global adalah merek yang memiliki nama sama dan strategi pemasaran yang terkoordinasi di berbagai negara. Ada 5 cara paling dasar untuk memulai membangun sebuah merek secara global. Yang pertama, memahami perilaku pelanggan. Yang kedua, posisikan diri Anda dengan benar. Yang ketiga, paham merek Anda sendiri. Yang keempat, berpikiran luas dan terbuka. Dan yang terakhir yaitu mencari mitra yang baik. B. Mengelola produk multinasional. Yang pertama yaitu manajemen produk. Kegiatan pemasaran dalam mengelola produk-produk perusahaan dapat dibagi ke dalam 3 kelompok kegiatan besar, yaitu yang pertama, mengelola lini atau lini produk perusahaan atau produk line management. Yang kedua, mengembangkan dan meluncurkan produk atau produk-produk baru atau new product development and launching. Yang ketiga yaitu mengelola merek secara strategis atau strategic brand management. Yang selanjutnya yaitu penggolongan produk. Kagan dan Green tahun 2005 membahas mengenai klasifikasi produk yang membedakan. Yang pertama yaitu consumer goods dengan industrial goods. Yang kedua yaitu antara convenience, preference, shopping, dan specialty goods. Dan yang terakhir yaitu durable and non-durable dan disposable goods. Yang selanjutnya yaitu unsur-unsur produk dan pelayanan. Unsur-unsur yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan strategi produk internasional adalah A. Desain produk. Faktor yang harus dipertimbangkan dalam penentuan desain produk yaitu sifat produk, perkembangan pasar, sistem pendukung, lingkungan fisik, kondisi-kondisi pasar, persaingan, persyaratan hukum, hubungan antara biaya dan manfaat. Yang B. Kualitas. Yang C. Penetapan merek. Yang D. Merek-merek dagang atau nama dagang sebuah produk harus dilindungi dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak lain dengan cara mendaftarkan nama dagang pada lembaga pemerintah terkait sehingga menjadi nama dagang terdaftar. E. Kemasan memiliki dampak fisik dan psikologis. Dampak fisik adalah sebagai wadah dan pelindung yang aman dan nyaman. Sedangkan psikologis karena tampilan kemasan dapat menimbulkan kesan tertentu bagi konsumen yang akan mempengaruhi preferensi mereka terhadap produk yang dikemas. F. Pelabelan atau labeling adalah menyediakan informasi kepada para konsumen dan menggunakan beberapa bahasa. Yang G yaitu jaminan adalah jaminan yang tertulis yang menjamin pembeli akan memperoleh apa yang dibayarnya atau menyediakan cara pemecahan seandainya kinerja produk ternyata di bawah harapan. C. Product piracy. Menurut Robert Tonis, pembajakan merek atau produk pirate adalah penggunaan yang tidak sah atas nama merek, label, desain, atau deskripsi produk yang dilindungi. Annika Christine menyatakan pembajakan merek dagang sebagai rencana yang direncanakan sebelumnya atas merek dagang terdaftar, nama dagangnya atau kemasan,
dan penyajian produknya. Contohnya, peniruan produk yaitu jam tangan Charles Delon palsu dapat dibeli dan dipasarkan secara bebas dengan harga lebih rendah dari harga jam tangan Charles Delon yang asli di banyak tempat di dunia. D. Country of origin stereotype. Suatu merek yang dikenal dengan label Made in merupakan salah satu elemen yang dapat mempengaruhi minat pembelian suatu produk. Country of origin stereotype sering dikaitkan dengan asosiasi merek kedua atau secondary association setelah merek dagang perusahaan. Sedangkan untuk produk komoditi yang tidak menggunakan merek, maka country of origin merupakan asosiasi pertama atau utama dalam menilai suatu produk. Keyakinan stereotip yang diasosiasikan dengan negara asal telah menyebabkan beberapa orang menerapkan prinsip kategorisasi terhadap pemrosesan informasi negara asal. Contohnya, Paris dengan fashion dan Tiongkok dengan berbagai produk murah. Pemasaran jasa global. Menurut Philip Kotler dan Kevin Lane-Keller, pemasaran global adalah suatu upaya dalam mengutamakan seluruh sumber daya yaitu SDM, aset fisik atau modal dana, dan berbagai tujuan perusahaan lainnya demi menindaklanjuti ancaman pasar global dan untuk meraih potensi yang sama di pasar global. Sektor jasa memberikan kontribusi terbesar bagi produk domestik bruto atau PDB di negara-negara maju dan merupakan sumber lapangan kerja utama baik di negara maju maupun berkembang. Contohnya, perangkat lunak komputer, jasa kesehatan asuransi, dan lainnya. Faktor-faktor yang dapat berkontribusi pada pertumbuhan pesatnya pertumbuhan jasa global yaitu yang pertama, semakin terbukanya negara-negara yang semula bercirikan perekonomian yang tertutup. Yang kedua, semakin berkembang permintaan jasa seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Yang keempat, semakin menguatnya perlindungan terhadap hak cipta dan karya intelektual. Yang kelima, terbentuknya blok-blok ekonomi regional. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.